Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kalian selalu memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan karena kita ini masih dalam keadaan pandemi, maka belajarnya juga kita masih dengan cara daring ya. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan ini, dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil, masih bab 1 yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk subbabnya yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran, mari kita berdoa dulu memohon kepada Allah untuk diberikan kelancaran dalam pembelajaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia, kemudian menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia. Nah, Indonesia kita tahu adalah negara yang sangat subur dan kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alamnya baik itu sumber daya alam yang ada di daratan ataupun yang ada di lautan. Nah, Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, ya, baik itu sumber daya alam dalam bentuk makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup atau benda mati. Dan Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Nah, untuk menjelaskan hal ini, mari kita lihat ke pembahasan yang berikutnya. Potensi sumber daya alam Indonesia. Apa sih sumber daya alam itu? Nah, siapa yang tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, adapun sumber daya alam itu terdiri dari benda hidup. Misalnya, ini benda hidup itu yang termasuknya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu yang termasuk benda hidup. Sedangkan yang kedua adalah benda mati. Nah, benda matinya bisa dilihat di sini ada air, tanah, udara, dan lain-lain. Nah, ini semuanya merupakan sumber daya alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam hutan. Nah, yang pertama, kita memiliki hutan yang sangat luas, ya. Hutan Indonesia itu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, data ini diambil dari Kementerian Kehutanan 2011 yang memiliki atau pulau-pulau yang memiliki hutan paling luas yaitu Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Adapun hasil hutan diantaranya adalah kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Di Indonesia ini terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya adalah kayu yang bernilai ekonomis tinggi. Di antaranya nih kayunya adalah kayu keruing, meranti, agatis di Papua, Sulawesi, dan di Kalimantan.
Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, dan kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Sedangkan manfaat atau fungsi hutan. Yang pertama, menyimpan air hujan. Nah, kita tahu kalau terjadi hujan, maka air hujan akan disimpan oleh akar-akar tanaman di hutan, kemudian nanti dialirkan ke sungai atau ke danau, sehingga ketika terjadi kemarau, kita tidak akan mengalami kekurangan air, karena ada air yang disebut dengan air tanah ya, air tanah atau air mata air. Selanjutnya, tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, flora dan fauna yang kita tahu di Indonesia itu sangat beragam, flora dan faunanya. Baik itu tumbuhan yang dilindungi ataupun tumbuhan yang liar bebas diambil oleh penduduk ya. Kemudian juga faunanya atau binatangnya, baik itu binatang yang dilindungi ataupun yang bebas kita untuk memburunya. Akan tetapi di sini flora dan fauna ini terdapat banyak di hutan dan banyak dihasilkan atau banyak menghasilkan sumber-sumber makanan bagi manusia ataupun juga sumber obat-obatan ya. Jadi dari flora dan fauna ini kita banyak sekali mengambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ini semuanya kebanyakan diambil dari hutan. Kemudian mencegah terjadinya erosi. Nah, kalau terjadi hujan, kalau air hujan itu tidak diserap oleh tumbuhan, atau kalau misalnya hutannya gundul, maka air hujan akan membawa bagian-bagian atau partikel-partikel tanah yang ada di hutan tersebut karena tidak ada akar tanaman yang akan menyimpan air tersebut, sehingga kemudian ketika terjadi hujan terjadilah erosi atau tanah longsor ya, diakibatkan karena adanya dorongan dari air hujan yang mengenai tanah yang gundul atau hutan-hutan yang gundul, maka terjadi erosi, kemudian juga terjadilah banjir. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kita tahu bahwa hutan adalah paru-paru dunia. Karena apa? Karena hutan ini banyak menghasilkan oksigen, jadi tumbuhannya banyak menghasilkan oksigen dan kemudian menyerap karbon dioksida. Sehingga dengan adanya pengeluaran oksigen dan menyerap karbon dioksida, maka suhu di bumi akan menjadi seimbang atau stabil. Kemudian sumber kehidupan bagi masyarakat. Banyak di antara masyarakat yang mengambil manfaat dari hutan, misalnya dengan mengambil kayunya, kemudian mengambil buah-buahannya, atau juga mengambil ranting-rantingnya untuk kayu bakar, kemudian kayu yang besar-besarnya untuk dijadikan alat-alat, misalnya untuk bangunan dan kemudian untuk membuat alat-alat rumah tangga. Nah, makanya karena banyak sekali masyarakat yang menebang pohon secara liar, maka kemudian pemerintah pun melakukan atau mengeluarkan undang-undang untuk melindungi hutan supaya masyarakat tidak semena-mena dalam menebang pohon karena akan berakibat yang fatal kalau tidak diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, yang kedua adalah potensi sumber daya tambang. Nah, Indonesia ini berada di jalur pegunungan Mediterania, kemudian juga jalur pertemuan dua lempeng, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Kemudian, dari adanya posisi Indonesia di jalur tersebut,
maka Indonesia banyak menghasilkan bahan-bahan tambang. Nah, seperti kalian lihat di sini, lebih jelasnya di dalam peta ini. Nanti akan Ibu jelaskan selanjutnya di mana atau apa saja yang dihasilkan sumber daya tambang yang dihasilkan di Indonesia dan di mana saja tempat-tempat yang menghasilkan barang tambang tersebut. Yang pertama, potensi sumber daya tambang. Ini contohnya adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas ini digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Ya. Kemudian selain adanya minyak bumi dan gas alam, maka kita juga bisa memanfaatkan sumber energi alternatif, yaitu bioenergi atau biomasa yang berasal dari beberapa jenis tumbuhan. Misalnya jerami, ya, dari jerami, kemudian dari tebu, dari kayu, dan lain-lain. Nah, dari bahan-bahan ini bisa dijadikan bahan bakar. Kemudian dan sumber energi lainnya adalah energi matahari, energi angin, dan energi gelombang. Nah, akan tetapi sumber energi alternatif ini juga belum banyak digunakan oleh masyarakat karena membutuhkan biaya yang cukup mahal juga, ya. Kemudian daerah yang menghasilkan minyak bumi. Kita lihat di Pulau Sumatera ada di Perelak dan Lok Semawe, yaitu Nangro, Aceh, Darussalam. Kemudian Sungai Pakning dan Dumai di Riau, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim di Sumatera Selatan. Kemudian di Pulau Jawa, yaitu Jatibarang, Indramayu, ya, Majalengka. Nah, kalau Jatibarang itu Indramayu, ya. Kemudian di Majalengka, Jawa Barat, kemudian Wonokromo, Delta, Jawa Timur, Cepu, Jawa Tengah, Cilacap juga Jawa Tengah. Kemudian di Kalimantan, yaitu di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kemudian Rantau Tanjung dan Amuntai di Kalimantan Selatan. Sementara di Maluku, penghasil minyak bumi yaitu di Pulau Seram dan Tenggara. Di Papua, Klamono, Sorong, dan Babo. Nah, ini adalah daerah-daerah di Indonesia yang merupakan penghasil minyak bumi terbesar. Kemudian sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang ini adalah batu bara. Sumber daya tambang yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga untuk memasak, yaitu untuk bahan bakar di kompor, ya. Kemudian pembakaran industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja. Kemudian juga industri kimia dan lain-lain. Nah, itu kegunaan dari batu bara. Batu bara dapat dijumpai di Kalimantan Timur, di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Kemudian di Sumatera Barat, di Ombilin dan Sawah Lunto, Sumatera Selatan, Bukit Asam, dan Tanjung Enim. Nah, masih potensi sumber daya tambang. Yang ketiga adalah boksit. Nah, kita lihat nih gambarnya boksit itu. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium yang bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Potensi boksit Indonesia cukup besar, mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan boksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Nah, boksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, yakni di Singkawang. Selanjutnya adalah pasir besi. Nah, ini gambarnya pasir besi, kemudian itu penambangan, ya, sedang
terjadi penambangan pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Pasir tinta untuk batu dan beton. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Firebag di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah emas. Nah, ini tambang emas, kita lihat ya, kalian lihat gambarnya, tambang emas terbesar ya di Timika, Papua. Kemudian juga tambang emas di Malabo. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira, ESDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Nah, berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia. Yang pertama terbesar ini Papua ya, di Freeport, di PT Freeport di Timika ya. Kemudian Kalimantan Barat di Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Melabo, Sulawesi Utara, Bolang, Mongondo, Minahasa, kemudian di Riau, Logos, dan di Bengkulu, Rejang, Lebong. Nah, ini adalah tambang emasnya di Timika sampai sudah ke bawah ya, sudah dalam sekali penambangannya, dan ini juga dikhawatirkan terjadi amblas ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian ini tambang emas di Melabo. Selanjutnya yang kedua adalah potensi kemaritiman Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah dari zaman dahulu dikenal sebagai negara maritim karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang sangat luas, yang sangat panjang, dan kemudian wilayah perairannya atau wilayah lautnya lebih luas daripada wilayah daratnya, yakni mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer. Itu luas laut Indonesia. Kemudian kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut itu tidak hanya ikan saja, tapi juga ada bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, boksit, pasir, biji besi, timah, mangrove, dan terumbu karang. Nah, untuk bahan tambangnya tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Nah, ini untuk selanjutnya kita akan bahas tentang sumber kemaritiman yang lain selain dari bahan tambang yang sudah dibahas tadi. Yang pertama adalah perikanan. Potensi lestari laut Indonesia yaitu 6,4 juta ton per tahun. Nah, apa yang dimaksud dengan potensi lestari? Jadi, potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Artinya di sini bahwa walaupun sudah ditangkap ikannya, jadi masih banyak ikan-ikan yang kemudian melakukan regenerasi atau berkembang biak ya, jadi masih tetap banyak walaupun sudah diambil secara potensi lestarinya ya. Kemudian berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80%. Jadi dari potensi lestari ini 80% yang boleh diambil, ini menurut aturan internasional. Jadi sekitar 5,12 juta ton per tahun ini. Nah, ini sedangkan potensi lestarinya 6,4 juta ton per tahun. Nah, yang boleh diambil berarti 5,12 juta ton per tahun, jadi masih ada sekitar 1,8 juta ton per tahunnya. Jadi dari ini masih terus berkembang, beregenerasi atau ikan-ikan tersebut berkembang biak masih banyak ya. Di Indonesia rata-rata, di Indonesia Barat nih rata-rata kedalaman lautnya adalah 75 meter.
Jadi jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Nah, maksudnya ikan pelagis ini adalah ikan yang hidupnya bergerombol ya. Ikan yang hidupnya bergerombol. Jadi di Indonesia Barat karena kedalaman lautnya hanya sampai sekitar 75 meter, maka yang paling banyak adalah ikan-ikan kecil. Sedangkan di Indonesia Timur rata-rata kedalamannya mencapai 4.000 meter dan di sini banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti ikan cakalang dan tuna. Kekayaan alam ikan banyak diambil nelayan dari negara lain. Makanya kita sering atau kalian sering melihat di berita-berita di TV banyak terjadi illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga ya atau negara-negara lain yang melakukan pencurian ikan ya pencurian ikan di perairan Indonesia. Jadi wilayah yang paling rawan adalah Laut Arab Furu ya di Papua dan di timur perairan Indonesia. Nah, kita juga sering melihat terjadi pencurian ikan atau illegal fishing di daerah Kepulauan Natuna ya. Selanjutnya, potensi kemaritiman yang lain adalah hutan mangrove. Nah, hutan mangrove ini contohnya hutan mangrove ya. Kekayaan laut Indonesia di wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Apa sih fungsinya dari hutan mangrove ini? Nah, ini hutan mangrove ini sangat berperan penting untuk menjaga kelestarian pantai. Ya, ini untuk supaya tidak terjadi abrasi pantai ya. Abrasi itu adalah pengikisan pantai oleh gelombang laut. Jadi kalau misalnya terjadi gelombang pasang, maka itu air akan membawa partikel-partikel dari pantai ke tengah laut. Nah, kalau misalnya ada atau kalau di pantai tersebut ditanami oleh mangrove atau tanaman bakau ini, maka tanaman bakau ini akan menjaga partikel di pantai atau tanah-tanah yang ada di pantai supaya tidak terbawa oleh gelombang laut. Nah, fungsinya di antara fungsi mangrove ini ada fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis dari mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Jadi di sini nih di hutan mangrove ini binatang-binatang laut atau ikan-ikan kecil nih bersembunyi, berkembang biak, cari makan, dan lain-lain. Kemudian juga untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Adapun nilai ekonomis dari mangrove ini adalah nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya, bahan kayu bakar atau pembuat arang, kemudian bahan pembuat kertas, dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang. Hutan mangrove tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera yang luasnya adalah 417.000 hektar. Kemudian di pantai utara Pulau Jawa 34,4 ribu hektar, di pesisir Pulau Kalimantan 164.000 hektar, di pesisir Pulau Sulawesi 53.000 hektar, dan di pesisir selatan Papua 3,7 juta hektar. Nah, ini adalah penyebaran atau persebaran hutan mangrove yang ada di pesisir-pesisir di seluruh kepulauan di Indonesia. Selanjutnya, terumbu karang. Ya. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia.
Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Jadi kalau lebih dari suhu ini atau kurang dari suhu ini, maka terumbu karang tidak akan tumbuh dengan baik ya. Makanya di Indonesia, karena Indonesia ini suhu di perairannya mencapai 21 atau antara 21 sampai 29 derajat Celcius, maka Indonesia ini sangat banyak memiliki terumbu karang. Jadi terumbu karang ini manfaatnya apa? Ya, manfaatnya baik manfaat bersifat ekonomis yang bisa dijual ya, bisa dijual, kemudian bersifat ekologis yaitu untuk melindungi atau tempat bersembunyinya ikan-ikan kecil ataupun bernilai sosial ekonomi. Nah, ini adalah manfaat dari terumbu karang ya. Baiklah anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu jelaskan tentang potensi sumber daya alam Indonesia, baik itu potensi dari sumber daya alam yang berupa bahan tambang ataupun potensi kemaritimannya ya. Potensi kemaritimannya yaitu tadi ada ikan ya, ada ikan, kemudian ada terumbu karang dan ada mangrove. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan bisa menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian tentang sumber daya alam Indonesia. Untuk lebih memahami lebih luas lagi tentang sumber daya alam Indonesia baik di daratan ataupun di lautan, silakan kalian mencari dari literatur lain yang berhubungan dengan materi ini. Ibu mohon maaf kalau banyak kekurangan-kekurangan dalam penjelasannya ataupun ada kesalahan-kesalahan, dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.